Halo Sobat UMKM, ketemu lagi di channel Bincang UMKM. Kali ini saya akan berbincang dengan salah satu pelaku UMKM yang bergerak di bidang makanan, yaitu Bu Sri ya. Iya. Selamat siang Bu Sri, Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, Bu Sri boleh tahu nih sekilas tentang perjalanan dari produk yang Bu Sri miliki ini? Iya, iya ini produk saya kan brownies, keripik brownies. Awalnya saya produknya bikin yang brownies yang basah gitu tuh Pak. Karena kalau brownies basah itu tidak kuat lama produknya gitu. Jadi saya berinovasi untuk membuat produk yang ketahanan itu bisa lama dan bisa menjangkau ke banyak daerah pemasarannya gitu. Oke, ini berdiri tahun 2000? Kalau untuk browniesnya itu dari tahun 2020. 2020 Iya. yang browniesnya itu, Iya. browniesnya itu ya. Browniesnya, iya. 2020 sekarang 2023 ya, jadi hampir 3 tahun ya. Iya. Nah, perjalanan selama 3 tahun kan lumayan lama nih. Apakah ada suka dukanya seperti apa sih, Bu Sri? Ya suka dukanya pemasarannya itu awalnya susah gitu tuh untuk diterima gitu tuh kan karena baru gitu ya, produk baru gitu. Cuma karena terus mencoba gitu tuh jadi lama-kelamaan produknya bisa diterima di masyarakat. Oke. Nah, kenapa memilih brownies ini gitu pertanyaan saya selanjutnya. Kenapa nggak produk-produk yang lain gitu? Karena melihat peluang di pasar itu masih sedikit gitu kompetitornya dengan pemain-pemain lain kan kalau produk seperti yang makanan lainnya banyak yang membuat gitu tuh. Jadi kalau untuk keripik brownies sendiri masih sedikit gitu yang produksinya, jadi peluangnya sangat besar untuk memasarkan snack ini gitu. Oke, kalau brownies kan itu hal yang biasa ya, di mana-mana ada brownies ya. Nah, ini kan brownies keripik ya. Keripik ya. Keripik. Nah, itu mungkin teman-teman yang menjadi inspirasi buat teman-teman ternyata dari brownies aja yang kita kenal ya. Sudah sebenarnya kalau brownies itu di mana-mana ada ya. Iya. Tapi ini adalah keripik brownies gitu. Iya. Keripik brownies yang mungkin salah satu inovasi yang diterapkan oleh Bu Sri ketika mengembangkan usahanya. Kalau jualan brownies kan pasti banyak tuh kompetitornya ya Bu ya, di mana-mana pasti ada yang jualan brownies. Tapi beliau berinisiatif untuk mengembangkan produk yang berbeda dengan brownies. Makanya terlahirlah namanya Browncrest ya, Iya. brownies krenyes gitu. Krenyes. Nah, kenapa dinamakan Browncrest gitu, Mbak? Ya karena dari teksturnya itu udah krenyes, tipis, crunchy gitu. Jadi muncullah Browncrest, brownies krenyes gitu. Oh, jadi itu singkatan teman-teman ya. Jadi Browncrest itu adalah brownies krenyes gitu. Iya. Nah, itu unik sebenarnya. Unik tapi justru itu adalah salah satu nilai jual ya bagi teman-teman. Jadi nama itu sebenarnya salah satu keunikan yang bisa di-create ya. Pasarnya kemana aja Bu Sri untuk produk ini? Untuk sekarang udah ada di 50 toko oleh-oleh, supermarket di Cirebon udah masuk, tokonya Cirebon, Ciayu, Majakuning udah masuk, sama Bandung pun udah ada. Oh, Bandung juga udah ada loh teman-teman. Reseller juga banyak sih yang tersebar. Oh, banyak ya. Di Shopee. Di Shopee ada juga. Marketplace kita main. Oh, nah keunggulan dari brownies crust ini apa sih, Bu Sri? Dari brownies tersendiri kan kita bisa menikmati brownies kapanpun dan dimanapun dengan praktis. Oke. Biasanya kalau kita ingin makan brownies kan yang basah itu kan baunya ribet gitu ya, betul. terus nggak bisa kuat lama karena itu kan paling tahan 1 minggu. Ya. Kalau ini kita jalan-jalan kemana aja bisa bawa cemilan ini gitu. Oke, Jadi bisa bertahan berapa lama ini? 6 bulan. Oh, 6 bulan ya. Udah diuji AKG-nya. Oh, sudah ya? Lengkap ya. Semua sertifikasi sudah lengkap ya? Lengkap. Dari POM-nya juga ada? Ada PIRT, halal, sama AKG, angka kebutuhan gizi. Angka kebutuhan gizi ya? Sama kadaluarsa udah dicek di lab bisa sampai 6 bulan. Oh, itu ya teman-teman ya. Jadi walaupun bisnis rumahan tapi sertifikasi itu penting untuk memberikan nilai jual bagi produk yang teman-teman miliki ya. Nah, pangsa pasar itu selain wilayah 3 Cirebon tadi ke Bandung, ada target ke kota lain nggak? Iya, ya kemarin sempat ada orderan dari Denpasar, Aceh. Oh. Kita bisa menjangkau kota-kota besar gitu. Karena kan ya gitu produk kita kan tahan lama jadi aman gitu dalam pengiriman. Ya. Oke. Nah,
dari 3 tahun ini mengembangkan produk Brown Kris ini, suka dukanya apa sih, Mbak Sri? Ya suka dukanya itu kita terkendala di modal. Oke. Yang pertama kan modal, terus SDM buat produksi gitu tuh. Kita belum bisa ngelepas ke karyawan karena kalau karyawan kan belum percaya gitu itu ya cara pengolahannya gimana. Soal ini kan riskan gosong gitu tuh Pak, cara pembuatannya cukup rumit gitu. Jadi masih kita dikerjakan sendiri. Masih all in one lah semua ya, pengiriman dibantu suami, produksi ya saya sendiri gitu. Jadi masih SDM ya. Iya, SDM. Jadi problemnya adalah modal sama SDM nih. Iya. Tapi mungkin kedepannya kalau memang modalnya sudah bertambah, SDM-nya bertambah, harusnya sih bisa lebih expand ya. Iya benar. Nah, bagaimana caranya memanage pelanggan itu, Bu Sri, supaya mereka tetap loyal dengan produk Bu Sri sendiri? Ya, yang pertama dijaga kualitasnya, tidak berubah dari awal produk ini meluncur hingga sekarang gitu. Terus kemasan agar menarik, jadi orang tertarik untuk membeli produk kita. Terus sama itu legalitas, biar orang percaya kalau produk ini terjamin kualitasnya dan halal. Oke. Iya. Nah, tadi kan pasarnya udah lumayan luas nih. Omset sebulan berapa nih, Bu Sri kira-kira? Rata-rata lah. Omset rata-rata ya sekarang di atas 10 juta sih. 10 juta? Iya, masih kecil. Di atas 10 juta untuk wilayah Cirebon? Iya semua. Cirebon, Bandung. Cirebon, Bandung ya? Juga. Nah, untuk variannya sendiri nih, kan pertama kali mungkin ada varian pertama ya, natural atau misalnya original. Ada varian lainnya nggak? Ya, awal muncul itu udah varian ada tiga topping. Keju, choco chip sama keju, choco chip sama kacang. Sempat ngeluarin varian rasa red velvet, matcha sama cappuccino. Cuman pangsa pasarnya itu kurang gitu. Jadi saya tarik lagi aja, nggak produksi lagi gitu. Jadi sekarang kita fokus di 3 varian rasa aja yang best sellernya gitu. Oh, best seller, jadi fokus 3 varian ya? Iya. Nah, ada rencana kedepannya mengembangkan varian lain nggak? Ya mungkin nanti varian yang kemarin-kemarin pernah meluncur bisa diadain lagi gitu buat tes pasar lagi. Oke. Nah, untuk proses produksi itu susah nggak sih, Mbak Sri? Untuk proses produksi ya lumayan rumit ya, soalnya ini kan bentuknya kalau brownies panggang biasa kan kita bisa naruh ke oven setengah jam kita tinggal gitu ya, bisa sambil ngapa-ngapain. Kalau untuk bikin keripik brownies ini perputaran itu 2 menit sekali pindah dari loyang atas ke bawah gitu. Jadi emang bener-bener kudu stand situ, itu nggak bisa. Ya, harus fokus di situ ya. Iya, jadi nggak bisa ditinggal gitu. Soalnya kan ini rentan gosong gitu. Oh, nah kan kalau brownies biasa itu kan mungkin seperti itulah brownies. Adakah yang membedakan antara brownies biasa dengan brown crash ini dari sisi bahan-bahan itu? Sebenarnya untuk bahan-bahan hampir sama dengan brownies yang pada umumnya yang basah itu. Cuman ini bentuknya aja ke bentuknya. Kalau itu kan kalau basah kan itu teksturnya tebal, empuk gitu. Kalau ini lebih ke crunchy, crispy gitu. Ya? Iya. Cuman nggak menghilangkan rasa browniesnya gitu. Tetap coklatnya itu berasa gitu. Ya. Nah, target kedepannya seperti apa sih, Mbak Sri, untuk target produk usaha Brown Kris ini? Target ke depan sih biar bisa menjangkau ke seluruh wilayah Indonesia gitu tuh. Indonesia. Dan bisa membuka pabrik Brown Kris. Brown Kris sendiri ya? Iya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi sebenarnya bisnis rumahan itu bisa berkembang ketika kita memang punya keuletan, punya keberanian untuk maju ya, untuk berkembang gitu kan. Nah, mungkin Mbak Sri boleh diceritakan nih kisah-kisah yang mungkin dalam ingatan yang masih ada gitu ya tentang pembuatan ini. Mungkin tiba-tiba ada ada keajaiban lah tentang produk ini, membuat produk ini, mungkin boleh diceritakan? Iya, ya awalnya membuat produk ini tuh iseng ya, karena dulu sebelum pas COVID itu pandemi sempat buka toko baju gitu ya.
reseller banyak gitu. Ceritanya kan pengen bikin apa reward gitu buat mereka tuh. Jadi coba bikin keripik gitu ya. Coba kita bagi tes pasar gitu gratis ke teman-teman gitu. Nah setelah kita bikin tes pasar gitu, nah mereka banyak yang suka gitu. Terus ya mulai dari situ kita mulai produksi, dari mulai kemasan yang biasa, yang bening itu yang transparan ya. Sampai sekarang kita udah kemasannya udah bisa full color gitu. Dan penjualan udah ada di supermarket dan untuk oleh-oleh. Oke, berarti awalnya memang seperti itu ya. Rencana membuat keripik untuk karyawannya. Iya. Udah buat reseller yang dibagiin secara gratis. Terus berhubung banyak yang suka dan banyak yang menanyakan lagi, jadi coba untuk open PO gitu. Nah, setelah itu reseller kan banyak tuh, sehari keluar sekitar 50 sampai 100 piece dari reseller tuh orderan. Terus udah gitu lama-kelamaan kan ngumpulin modal legalitas dilengkapi gitu kan, untuk bisa masuk ke pasar oleh-oleh dan supermarket kan harus ada legalitas. Gitu. Nah iya, perjuangan itu yang ngurus legalitas, terus buat menawarkan dari satu toko ke toko lain kan pasti ada penolakan gitu. Cuman dari penolakan itu kan kita gak menyerah gitu. Jadi ya terus aja mencoba menawarkan produknya. Oke, berarti semangat ya. Semangat dan kerja keras ya, itu ya kuncinya ya. Iya betul. Nah, berarti sekarang itu udah punya berapa reseller nih, Mbak Sri? Reseller sekitar, kalau reseller sekarang berkurang ya karena produk kita fokusnya di toko dan supermarket sih. Iya. Kenapa memilih toko dan supermarket? Karena kan penjualannya continue gitu tiap bulan. Terus bisa terjangkau ke banyak masyarakat. Kalau dibandingkan antara reseller dengan toko-toko kayak supermarket itu lebih banyak mana belinya? Kalau waktu awal-awal itu reseller lebih banyak. Cuman pas udah produk kita tersebar, jadi reseller tuh produknya udah ada di toko gitu. Jadi lama-kelamaan reseller tuh berkurang gitu. Iya. Oke, berarti itu ya teman-teman, mungkin awal-awalnya itu adalah mengembangkan penjualan lewat reseller, tapi ternyata jauh berkembang ya. Akhirnya mencoba memasuk ke dunia retail ya, ke supermarket atau swalayan. Dan ketika produk itu sudah terkenal, ya lambat laun orang pun akan mudah ya untuk mencari produk itu kan. Iya. Nggak hanya dari reseller tuh, jadi dari toko juga udah ada gitu. Untuk harga sendiri nih, Mbak Sri, itu dari harga berapa sampai berapa? Untuk harga kalau di supermarket tuh 15.000 sampai 30.000 kalau untuk toko oleh-oleh. Dengan dengan yang sama gitu? Iya, dengan produk yang sama. Dengan produk yang sama, ada yang jual paling rendah 15.000. Dan paling harga tering itu oleh-oleh tergantung di mana menjualnya gitu. 30.000? Iya. Wah, hampir 100% loh teman-teman. Tapi dari si oleh-oleh beli ke Mbak Sri harganya sama? Ya sama. Sama? Iya. Oh, berarti itu untung banget tuh kalau oleh-olehnya. Kan target pasarnya beda kalau oleh-oleh sama supermarket ya. Ya, kalau oleh-oleh kan middle up lah. Orang-orang rata-rata kan pelancong yang kunjungan ke Cirebon kan. Wisatawan. Ya, wisatawan beli ke situ. Tapi itu 100% loh. 15.000 aja mungkin harga dari Mbak Sri itu di bawah itu kan. Ini dinaikkan, tapi itu oke lah, nggak masalah. Itu salah satu cara yang dilakukan oleh Mbak Sri ya teman-teman. Mungkin ada strategi lainnya nih Mbak Sri untuk mempertahankan produk ini dari sisi kualitas atau dari sisi penjualan. Strateginya apa gitu? Strateginya ya kita harus eksis di medsos juga biar orang-orang juga tahu gitu. Jadi banyak sih yang nge-WA dapat kontak dari TikTok, dari Instagram gitu. Terus dia gabung jadi reseller, order buat jual lagi. Dan kebanyakan buat orang yang buat jual lagi yang beli di sini tuh. Jadi manfaatkan media sosial seperti TikTok, Instagram dan sebagainya untuk jualan produk ya. Iya, jadi nggak cuman offline gitu ya. Ya, online juga ya. Online juga.
Yang terakhir Mbak Sri nih, boleh disampaikan ke teman-teman tips atau apa ya, semacam ajakan buat teman-teman pelaku UMKM yang baru merintis atau sudah mau mengembangkan usahanya, seperti apa Mbak? Ya, jika kita udah memulai untuk usaha, ya maka jangan menyerah gitu. Kalau jadi pengusaha itu kan resiko yang besar atau kecil harus kita terima. Kalau kita modalnya kecil ya berarti resikonya kecil gitu. Kalau kita dengan modal yang besar berarti kita harus siap terima resikonya dengan resiko yang besar juga gitu. Ya untuk memulai usaha rumahan tuh bisa dimulai dengan modal 100.000 asal kita konsisten penjualannya gitu, dan jangan coba-coba untuk meminjam uang untuk modal usaha gitu tuh Pak. Jadi lebih baik kita ngumpulin dari modal kecil, dari kecil bisa berubah jadi besar asal kita terus semangat gitu. Ya ini awalnya juga dari satu toko. Kita masuk dari satu toko, dan itu dari keuntungan satu toko kita gali lagi sampai akhirnya sekarang udah hampir 50 toko sih. Oke. Gitu. Nah itu berarti kan Mbak Sri melakukan manajemen juga kan? Iya, ya itu terutama manajemen keuangan itu harus tertata dengan rapi. Nah itu ya teman-teman. Pencatatan gitu, jadi keluar masuk uang nggak asal masuk sekarang keluar habis gitu tuh. Jadi harus ada pencatatan keluar masuknya. Jadi kita tahu dari bulan ke bulan omsetnya berapa, apakah turun naik, apakah stabil gitu. Nah itu teman-teman tipsnya lagi dari Mbak Sri bahwa manajemen keuangan ketika kita melakukan usaha sekecil apapun ya, harus tetap dicatat ya, keluar masuk. Penjualannya jangan sampai omsetnya meledak tapi kok uangnya nggak tahu kemana gitu ya. Ya itu yang kesalahan dari usaha rumahan kan kebanyakan gitu, nggak ada waktu buat mencatat gitu ya. Cuman ya kita kalau mau sukses kita harus mau dari hal kecil, mencatat beli terigu sekilo udah dicatat di buku, di aplikasi gitu. Jadi kan kita tahu untungnya berapa bulan ini gitu. Oke, itu aja ya teman-teman sobat UMKM. Apa yang tadi disampaikan Mbak Sri mungkin ada manfaat yang bisa teman-teman gali ya. Teman-teman bisa lakukan perubahan terhadap usaha teman-teman yang sekarang mungkin belum benar ya, segera dibenari supaya nanti kedepannya usaha rekan-rekan itu berkembang pesat. Cukup sekian liputan dari saya kali ini, sampai ketemu di liputan selanjutnya. Terima kasih Mbak Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan mencoba meliput dapurnya dari Brown Chris ya. Ternyata sangat tidak terlalu ribet ya, dan ini dapurnya di depan rumah Mbak Sri sendiri ya. Ini teman-teman bisa memanfaatkan ruangan depan rumah itu untuk proses produksi ya Mbak ya. Jadi lebih produktif. Ini proses penyileran. Untuk packing ya. Packing. Jadi ketika produk-produknya sudah matang, tinggal diproses agar rapat ya. Ini kedap darah. Berarti brown kiss ini dipanggang ya? Iya, itu open-opennya. Oh, dipanggang ya? Iya. Iya teman-teman. Produksi sehari berapa Mbak Sri? Maksimal 100 piece. Oh, maksimal 100? Iya. Ya. Ini ya teman-teman, dapurnya dari Brown Chris ya, di depan rumah. Ini sertifikat perizinan ya. Oke, jadi tidak ada halangan teman-teman, rumahnya kecil, bisa memanfaatkan di depan rumah ya. Iya. Garasi ya, yang penting kan ada kemauan ya. Kalau tidak ada kemauan ya rumah besar juga nggak bakalan jalan ya. Yang penting mau berusaha dan jangan putus asa, harus semangat. Ya, ini produknya teman-teman. Oke, terima kasih Mbak Sri. Ya.